Itu yang makanan sudah cukup tidak bisa bagi. Itu kelas tinggal yang makanan sedikit tidak lapar, jadi makanan sedikit tidak bisa makan. Kelas tinggal. Itu yang jalan-jalan. Kalau makanan banyak bisa dapat sedikit-sedikit, itu bisa makan. Waktu kita begitu yang di luar itu. Mari kawan-kawan yang di luar negeri maupun dalam negeri. Itulah tanahmu. Itulah bangsamu. Jangan mempermainkan. Negoete. Niwao. Niwao na kambing baru dia gimana? Nak beri belok ke mana? Apa ke mana? Kambing baru dia nak apa? Dia nak ke mana? Kasih baru nak beri. Saudara-saudara kita kelompok kriminal bersenjata dari Yapen ini bukan yang pertama kali ini ya, tapi sudah beberapa kali. Ternyata warga masyarakat yang tadinya sempat simpati terus kemudian bersatu dengan kelompok kriminal bersenjata, kemarin 5 orang lainnya dapat bersatu untuk menyerahkan diri kepada aparat kepolisian dan menyerahkan juga 4 pucuk senpi dan itu waktu dulu susah sudah kabur. Saya tangkap di sana sangat banyak itu bapak saya di Polri, jadi saya terpadu. Saya di Polri, saya terpadu. Jadi saya tetap mendukung TNI Polri. Bapak Deli capek tidak untuk bergabung dengan OPM di bawah kepemimpinan Puro? Capek. Susah tidak mencari makan waktu di sana? Susah. Alami penderitaan saat menjadi anggota KKB, satu persatu anggota KKB Papua tobat dan kembali ke NKRI. Satu persatu anggota KKB Papua memilih kembali ke NKRI. Mereka mengaku saat aktif menjadi OPM mengalami penderitaan. Seperti susah makan, tinggal di gunung saja susah ke kota, dan membuat keresahan di masyarakat. Saya capek jadi OPM, susah cari makan, hanya bisa tinggal di gunung, tidak bisa masuk kota, hanya bisa membuat keresahan di masyarakat, kata Delison Telenggeng, salah satu anggota KKB yang bertobat. Kasus tobatnya anggota KKB Papua yang kembali ke NKRI mungkin bukanlah hal biasa. Pasalnya banyak kasus anggota KKB Papua yang akhirnya bertobat dan pilih kembali ke NKRI. Mereka, mantan anggota KKB Papua, juga menceritakan alasan mereka mengapa ingin kembali ke NKRI. Ternyata sebagian mengalami berbagai masalah saat bergabung dengan kelompok kriminal itu. Salah satunya seorang mantan anggota KKB Papua yang tadi bernama Delison Telenggeng yang baru saja bertobat dan keluar dari komplotan KKB pimpinan Purom Wenda. Melansir dari Tribun News pada Jumat 15 Oktober 2021, tobatnya Delison disampaikan oleh Wakasatgas Humas Nemangkawi AKBP Arif Fajar Satria pada Senin 10 Oktober 2021. Menurut keterangannya, ia sudah lelah menjadi anggota KKB Papua Purom Wenda. Delison menambahkan, ia juga mengaku kesulitan mencari makan selama menjadi anggota KKB. Selain itu, Delison sadar aksi KKB Papua telah meresahkan aparat dan masyarakat sekitar, sehingga ia pun memilih untuk bertobat. Delison juga mengatakan ia tak bisa pergi kemana-mana selama menjadi anggota KKB Papua. Delison bersama anggota lainnya menghabiskan waktunya dengan bersembunyi di gunung dan tak pernah pergi ke kota. Hal itu membuatnya menderita karena kesulitan mencari makan. Kala dirinya menjadi anggota KKB Papua, sering tak bisa makan karena persediaan bahan makanan mereka telah menipis. Karena telah menjadi anggota KKB Papua, akhirnya Delison memilih bertobat dan kembali ke NKRI. Kini dirinya merasa lebih senang setelah bergabung kembali dengan NKRI. Menurut Kompas.com, sebelumnya 2 anggota KKB Papua pimpinan Purom Wenda telah menyerahkan diri pada April 2021. Mereka diantaranya adalah Yandowa Tahuni dan Panius Tabuni. Keduanya menyerahkan diri pada aparat sambil menyerahkan 1 pucuk senjata api jenis revolver pada aparat. Kalau mau kembali ke masyarakat, syaratnya senjatanya harus dikembalikan, akan ada pengampunan dia, dan dia mengajak teman-temannya yang lain untuk kembali ke masyarakat, kata Kapolda Papua Irjen Matius Difakhiri. Menurut laporan, KKB pimpinan Purom Wenda merupakan kelompok yang aktif. Mereka pun bermarkas di Kabupaten Lanijaya. Ada tokoh-tokoh tua seperti Matias Wenda yang sudah tidak aktif, dan Purom Wenda, dan juga Endem Wanimbu yang tidak aktif. Simpatisan KKB Fernando Worabai kembali ke pangkuan NKRI, serahkan 6 pucuk senjata api.
Sebanyak 2 anggota simpatisan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pimpinan Fernando Worabay kembali ke pangkuan NKRI. Mereka menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan ke kantor unit Intel Kodim 1709YW dan Rem 173 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan mengaku telah menerima penyerahan ke-6 pucuk senjata beserta peluru dan barang bukti lainnya, termasuk bendera Papua Merdeka Bintang Kejora dan dokumen yang diserahkan kedua simpatisan yang berinisial EW dan EJR. Penyerahan diri dan senjata api beserta amunisi serta berbagai dokumen itu dilakukan setelah pendekatan personel Kodim 1709 Yawa, Polres Serui dan juga Community Intel, ujar Danrem pada Kamis 14 Oktober kemarin. Danrem juga telah bertemu dengan kedua mantan KKB bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyampaikan penyerahan diri dilakukan karena timbulnya kesadaran tentang perjuangan Papua Merdeka yang merupakan omong kosong belaka. Mereka meyakini Papua merupakan bagian dari NKRI. Apalagi pembangunan sudah dilaksanakan di berbagai daerah dan saat ini PON ke-20 pun dilaksanakan di Papua, sehingga semakin meyakinkan Papua merupakan bagian NKRI. Keduanya juga berharap agar Fernando Worabay kembali ke pangkuan NKRI dan melupakan kegagalannya saat mengikuti tes Bintara Polri. Saatnya memikirkan masa depan anak-anak yang menjadi masa depan Papua, kata Danrem mengutip pernyataan kedua dari simpatisan tersebut. Simpatisan KKB Fernando Worabay kembali ke pangkuan NKRI, serahkan 6 pucuk senjata api. Sebanyak 2 anggota simpatisan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pimpinan Fernando Worabay kembali ke pangkuan NKRI. Mereka menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan ke kantor unit Intel Kodim 1709YW dan Rem 173 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan mengaku telah menerima penyerahan ke-6 pucuk senjata beserta peluru dan barang bukti lainnya, termasuk bendera Papua Merdeka Bintang Kejora dan dokumen yang diserahkan kedua simpatisan yang berinisial EW dan EJR. Penyerahan diri dan senjata api beserta amunisi serta berbagai dokumen itu dilakukan setelah pendekatan personel Kodim 1709 Yawa, Polres Serui dan juga Community Intel, ujar Danrem pada Kamis 14 Oktober kemarin. Danrem juga telah bertemu dengan kedua mantan KKB bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyampaikan penyerahan diri dilakukan karena timbulnya kesadaran tentang perjuangan Papua Merdeka yang merupakan omong kosong belaka. Mereka meyakini Papua merupakan bagian dari NKRI. Apalagi pembangunan sudah dilaksanakan di berbagai daerah dan saat ini PON ke-20 pun dilaksanakan di Papua, sehingga semakin meyakinkan Papua merupakan bagian NKRI. Keduanya juga berharap agar Fernando Worabay kembali ke pangkuan NKRI dan melupakan kegagalannya saat mengikuti tes Bintara Polri. Saatnya memikirkan masa depan anak-anak yang menjadi masa depan Papua, kata Danrem mengutip pernyataan kedua dari simpatisan tersebut.